Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, om santi santi, om salam kebajikan, salam Pancasila. Ya, Bapak Ibu peserta pelatihan media penyuluhan berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau media penyuluhan berbasis TIK. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Masih semangat? Ya, saya lihat masih semangat ya. Saya lihat Bapak Ibu semuanya ini masih para penyuluh agama yang masih muda-muda, masih energik, masih ganteng-ganteng, masih cantik-cantik, tentunya akan masih semangat mengikuti pelatihan kita. Ya Bapak Ibu, pelatihan kita ini berdurasi selama 10 JP, jadi Bapak Ibu akan bersama saya, kami akan bersama-sama dari pagi sampai sore nanti. Ya saya karena ini penyuluh agama, saya ingin tahu dulu, apakah ada dari agama Islam, ada Kristen, Protestan, Hindu, Buddha. Oh ya, saya lihat komplit ya dari 5 agama. Ada Konghucu juga ya, tapi Konghucu belum ada di Maluku. Ya Bapak Ibu, nanti kita sama-sama akan saling berbagi ilmu, saling berkolaborasi hari ini untuk materi kita kali ini. Ya Bapak Ibu, untuk hari ini kita sudah masuk ke materi inti. Hari ini mata pelatihan kita terkait pemanfaatan e-book sebagai referensi digital. Nah, karena saya lihat Bapak Ibu semuanya masih muda-muda, masih tergolong generasi milenial, ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya e-book. Nah, Bapak Ibu sebelum kita mulai pelatihannya atau pembelajarannya, Bapak Ibu ada kata pepatah tak kenal maka ya tak kenal maka kenalanlah. Ya Bapak Ibu, nama saya Rizal Hatapayo, Eshum MBKAS. Saya adalah widya suara dari Balai Diklat Keagamaan Ambon. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat ini ada nomor kontak saya, ada email saya, ada Instagram saya. Karena Bapak Ibu penyuluh, saya juga widya suara keagamaan. Jadi nanti kita bisa saling berbagi tentang materi penyuluhan. Saya juga biasa share di akun media sosial saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini ada Instagram saya dan juga ada nomor HP saya dan juga sekaligus sebagai nomor WA saya. Jadi nanti Bapak Ibu setelah pembelajaran, apabila ada yang ingin Bapak Ibu diskusikan dengan saya atau Bapak Ibu konsultasikan dengan saya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, langsung hubungi saya saja melalui nomor ini. Insya Allah pasti saya balas, pasti saya respon. Ya Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, dalam pelatihan atau pembelajaran kita hari ini ada indikator yang harus kita capai bersama-sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saya kita sama-sama saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran kita. Jadi untuk materi kita kali ini Bapak Ibu, ada 5 tujuan atau indikator yang harus kita capai dari awal ini sampai sore nanti. Jadi nanti indikatornya Bapak Ibu bisa nanti di akhir bisa menjelaskan pengertian e-book dan juga sejarah perkembangannya. Kemudian juga ada, nanti Bapak Ibu bisa mengetahui jenis-jenis e-book, format e-book, fungsi dan manfaat e-book. Kemudian juga bisa melakukan pencarian. Ini nanti kita praktek sama-sama Bapak Ibu. Bisa melakukan pencarian e-book sebagai referensi digital pada aplikasi baik dari dalam dan luar negeri. Setelah itu Bapak Ibu, indikator yang keempat, nanti Bapak Ibu bisa menggunakan e-book yang sudah Bapak Ibu cari itu sebagai referensi digital dalam penyusunan materi penyuluhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, nanti di akhir Bapak Ibu bisa menjelaskan kelebihan dan kekurangan e-book. Ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah tadi Bapak Ibu kita sudah diskusi sama-sama, Bapak Ibu juga sudah memberikan jawaban yang menarik terkait pengertian, sejarah perkembangan. Kemudian juga kita sudah membahas tentang jenis-jenis e-book, format e-book, fungsi dan manfaatnya. Nah sekarang Bapak Ibu kita ke materi yang selanjutnya, yaitu kita akan melakukan pencarian e-book sebagai referensi digital pada aplikasi maupun website yang disediakan oleh dari dalam dan oleh luar negeri. Nah Bapak Ibu, sebelum kita mulai Bapak Ibu, adakah yang bisa memberitahukan apa pengertian e-book? Apa pengertian aplikasi? Ya silakan Pak. Ya betul sekali. Masih ada lagi? Ya silakan Ibu.
Ya betul, ya Bapak Ibu beri applause dulu untuk teman-teman Bapak Ibu. Ya betul sekali tadi pengertian aplikasi. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang bisa memberitahukan apa pengertian website? Ya Pak, silakan Pak. Ya betul sekali, Ibu. Silakan Ibu. Ya betul. Ya Bapak Ibu saya lihat memang cerdas-cerdas ya, penyuluh agama kita ini masih muda-muda, otaknya masih segar dan punya wawasan yang sangat luas. Ya Bapak Ibu selanjutnya tadi Bapak Ibu sudah mendengar pengertian aplikasi dan website dari teman-teman Bapak Ibu. Silakan sekarang Bapak Ibu coba sebutkan kira-kira apa ya perbedaan antara aplikasi dan website. Ada yang bisa? Ya silakan Pak yang di depan. Iya betul sekali. Masih ada lagi? Oh ya Ibu silakan Ibu. Iya betul sekali. Ya Bapak Ibu saya lihat kayaknya Bapak Ibu semuanya sudah sangat paham terkait aplikasi dan website. Saya kayaknya tidak usah melanjutkan materi kita ya. Bercanda. Ya Bapak Ibu nanti kita sama-sama ya lihat lagi aplikasi dan website. Nah Bapak Ibu sebelum saya ke aplikasi dan website penyedia e-book Bapak Ibu, kita lihat dulu pengertian aplikasi dan website menurut para ahli. Jadi aplikasi itu adalah sebuah perangkat lunak yang diciptakan, lunak atau program yang diciptakan dan dikembangkan untuk membantu tugas-tugas pada komputer, laptop, dan smartphone. Jadi aplikasi adalah perangkat lunak itu untuk membantu tugas-tugas yang dilakukan pada komputer, laptop, dan smartphone. Sementara website Bapak Ibu adalah kumpulan halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain pada jaringan World Wide Web atau biasanya disebut www. Iya betul, biasanya disebut www padahal juga harusnya disebut dengan www di internet. Nah ini Bapak Ibu sekarang kita ke materinya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan mencari tahu e-book, aplikasi penyedia e-book dalam dan luar negeri dan juga website penyedia e-book dalam dan luar negeri. Nah Bapak Ibu saya akan bagi Bapak Ibu ke dalam 4 kelompok. Jadi nanti masing-masing kelompok mempunyai tugas untuk mencari aplikasi maupun website. Nah untuk nomor 1 sampai nomor 8 satu kelompok, selanjutnya 9 sampai 16 satu kelompok, dan terakhir kelompok 25 ya sampai dengan kelompok nomor 32 satu kelompok. Nah selanjutnya Bapak Ibu silakan pilih kelompok, silakan pilih ketua kelompok. Jika sudah silakan, ini ada amplop dari Menteri Agama. Tidak bercanda. Jadi ini ada nomor 1 sampai 4. Yang dapat nomor 1 berarti kelompok 1, nomor 2 kelompok 2. Nah kalau dapat nomor 1 berarti dia harus, kelompoknya harus mengerjakan aplikasi dalam negeri, penyedia e-book dalam negeri. Kelompok 2 dia harus mencari tahu apa itu aplikasi penyedia e-book luar negeri. Kelompok 3 website dalam negeri. Kelompok 4 website luar negeri. Ya silakan ketuanya maju ambil undiannya untuk menentukan kelompoknya. Ya sudah Bapak Ibu, nanti saya minta hasilnya Bapak Ibu, nama aplikasi dan websitenya Bapak Ibu bisa taruh di flip chart, bisa Bapak Ibu tulis. Nanti terakhir setelah Bapak Ibu menemukan aplikasi dan website, saya minta Bapak Ibu menuliskan juga kelebihan dan kekurangan dari website atau aplikasi yang Bapak Ibu sudah pilih. Nah ini Bapak Ibu silakan ke depan ambil. Ya, pre-memory. Ya Bapak Ibu, saya lihat tadi diskusinya semangat sekali ya. Saya lihat semuanya aktif dan semuanya ikut memberikan andilnya. Saya lihat juga tugas-tugasnya, nama-nama aplikasi dan websitenya sudah selesai. Nah Bapak Ibu, selanjutnya saya minta tiap-tiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok mana yang duluan? Adakah yang mau volunteer? Bersedia sukarela? Kelompok 3. Ya maju kelompok 3. Kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 3 Bapak Ibu. Pre-memory, ya Bapak Ibu kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kita beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Ibu. Ya saya lihat semuanya aktif dan hasil diskusinya juga sudah tepat, sudah benar dengan tujuan pembelajaran kita, aplikasi dan website dalam dan luar negeri. Nah untuk itu Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu silakan menghadap ke depan, akan kita cocokkan dengan yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu. Jadi ada aplikasi dan website yang sudah saya siapkan agar Bapak Ibu bisa lebih mudah mencari e-book sebagai referensi digital Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa lihat ini aplikasi yang paling populer yang sering digunakan untuk mencari berbagai sumber penulisan.
Nah, Bapak Ibu bisa lihat dalam negeri ada IPUSNAS, ini disediakan oleh Perpustakaan Nasional. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi ke Jakarta untuk mencari referensi. Bapak Ibu cukup unduh saja atau download saja aplikasi IPUSNAS. Ini dari Perpustakaan Nasional, ada Perpusdikbud, ini milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dari ERA, Perpus, Nanti Jakarta. Jakarta ini punya pemerintah Kota Jakarta. Kemudian untuk aplikasi luar negeri ada Amazon Kindle, Script, Google Play, Books, Cloud Library, dan iBooks. Ada banyak tapi ini yang paling populer. Nah, untuk yang penyedia luar negeri Bapak Ibu, ini Bapak Ibu juga bisa mencari buku-buku atau referensi e-book dalam bahasa Indonesia karena memang penyedianya luar negeri, tapi banyak juga anak bangsa kita yang sudah mengupload hasil tulisannya di aplikasi-aplikasi tersebut. Bapak Ibu bisa lihat ini Kindle, iBooks, ini Perpus, IPUSNAS, ini Era dan lain-lain. Ini adalah simbol-simbolnya atau lambang-lambangnya apabila Bapak Ibu ingin mencari pada smartphone. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat ini adalah website penyedia e-book dalam dan luar negeri. Dalam negeri ada Google Cendekia. Nah, Bapak Ibu kan semuanya penyuluh dan saya lihat semuanya sudah lama pengalaman penyuluhannya, pasti sudah sering kenal dengan pasti sudah sangat akrab dengan Google Cendekia karena Bapak Ibu pasti sudah sering menulis materi penyuluhan. Nah, Bapak Ibu ada Google Cendekia, ada Sinta Kemdikbud, Garuda Kemdikbud, Leniti, e-resources Perpusnas, buku LIP. Nah, untuk luar negeri Bapak Ibu ada Open Library, PDF Drive, Open Libgen, ResearchGate, Freefull PDF, Science Diary, Duats, dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu silakan dilihat, ditulis, dicatat. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Kalau Bapak Ibu tidak temukan di aplikasi ataupun website dalam negeri, mungkin Bapak Ibu bisa menemukan referensi yang Bapak Ibu cari pada aplikasi maupun website luar negeri. Nah, Bapak Ibu untuk website luar negeri juga demikian, dia tidak hanya memuat atau menyimpan buku-buku dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab, tapi juga ada buku-buku bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu silakan cocokkan kemudian tambah yang sudah tadi Bapak Ibu cari. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan melakukan pencarian, kita akan mendemonstrasikan cara melakukan pencarian e-book yang Bapak Ibu inginkan pada aplikasi dan website yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, Bapak Ibu langkah pertama Bapak Ibu yaitu Bapak Ibu harus menemukan kata kunci, tentukan dulu kata kunci. Misalnya karena Bapak Ibu adalah penyuluh agama, maka Bapak Ibu mungkin ingin memberi materi penyuluhan terkait moderasi beragama. Nah, Bapak Ibu kata kuncinya harus cari yang moderasi beragama, toleransi, kerukunan, gotong royong. Nah, Bapak Ibu ketik saja kata kunci tersebut, nanti akan muncul beberapa referensi e-book ataupun juga artikel terkait dengan materi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tadi sama-sama sudah kita praktekkan cara pencarian di aplikasi maupun di website. Tadi ada Google Scholar sudah kita praktekkan, kita sudah cari contoh e-book di IPUSNAS, Perpus, Perpusdikbud. Nah, sekarang Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu tadi empat kelompok tadi tentukan materinya, materi penyuluhan 1. Nanti kelompok 1 mungkin materi penyuluhan agama Islam, kelompok 2 agama Kristen, kelompok 3 Hindu, kelompok 4 Buddha. Tentukan 1 materi penyuluhan agamanya. Kemudian Bapak Ibu tolong cari 5 saja ya, 5 referensi buku yang berkaitan dengan judul yang Bapak Ibu sudah tentukan pada aplikasi dan website baik dalam dan luar negeri. Ada pertanyaan? Ya, tidak ada pertanyaan, silakan dikerjakan primo muri. Ya, Bapak Ibu waktunya sudah selesai, silakan siapa yang ingin lebih dulu presentasi terkait hasil diskusinya, contoh-contoh e-book untuk referensi judul materi penyuluhan. Silakan kelompok berapa? 1, silakan maju. Pre-memory. Ya, Bapak Ibu semua kelompok sudah maju mempresentasikan hasilnya dan semuanya bagus ya, sudah tahu cara melakukan pencarian dan juga sudah tahu cara menggunakan aplikasi tersebut untuk mencari referensi e-book sebagai referensi digital. Kita beri aplaus untuk Bapak Ibu semuanya.
Ya Bapak Ibu, sebelum penutupan Bapak Ibu, ini ada kesimpulan. Jadi aplikasi adalah perangkat lunak pada komputer, laptop dan juga smartphone. Sementara website adalah halaman internet. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu aplikasi dan website penyedia e-book dalam dan luar negeri. Nah Bapak Ibu, untuk evaluasi kita Bapak Ibu, ini ada tugas. Bapak Ibu saya minta, kalau tadi tugas per kelompok, ini saya minta pribadi Bapak Ibu. Jadi per orang harus tentukan materi penyuluhannya. Kemudian Bapak Ibu cari paling tidak 10 referensi pada aplikasi dan website dalam dan luar negeri yang sudah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu kumpulkan untuk saya. Jadi tentukan judul, lalu tentukan, lalu pilih, kemudian cari referensinya pada website dan aplikasi, kemudian tulis, kemudian dikumpulkan ke saya. Jadi minimal per orang 10 referensi. Ya Bapak Ibu, cukup sekian untuk materi kita kali ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan atensinya. Bapak Ibu semuanya masih semangat sampai sore ini ya. Ya Bapak Ibu, nanti sampai jumpa lagi ya. Bapak Ibu bisa menghubungi saya pada nomor kontak yang sudah saya bagikan. Saya punya pantun, Pak Jokowi memakai dasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.